tahun macan, sio macan, ramalan Cina, lambang dari kekuasaan, lambang ambisi, lambang karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa R9 Channel, saya mengawali konten ini dengan lagu Sio Macan atau Tahun Macan karya Bimbo beberapa tahun lalu. Kenapa? Karena memasuki 1 Februari 2022 dalam kalender Masehi merupakan tahun baru Imlek, yaitu 1 Ciague 2573 Imlek. Usia yang paling tua dalam hitungan kalender yang ada di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan tentang tahun Imlek, ternyata Indonesia ini kaya sekali. Bukan hanya kaya alam dan budayanya, tetapi juga kaya tahun barunya. Setidaknya dalam hitungan saya, tahun yang berlaku di Indonesia yang dirayakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia, atau mungkin juga ada yang mayoritas, ya ada 5. Yang umum tentu adalah tahun Masehi dan menjadi patokan secara internasional. Kedua, tahun Hijriah yang diawali dengan tanggal 1 Muharram. Kemudian ada tahun Jawa. Tahun Jawa ini berawal dari tahun Saka yang kemudian dimodifikasi oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, hingga tahun Jawa ini akrab dengan sebutan tahun Sultan Agungan. Biasanya dirayakan pada 1 Suro. Jadi 1 Suro itu adalah malam tahun baru. Walaupun nanti dalam film-film diidentikan dengan persoalan klinik horor dan sebagainya. Padahal itu adalah tahun baru hasil modifikasi dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram yang sangat terkenal. Kemudian ada tahun Saka, di mana tahun Saka ini adalah tahun yang sangat tua berada di Indonesia. Menurut informasi, tahun Saka masih dipakai dan dirayakan di daerah Bali. Kemudian ada tahun Imlek. Imlek menurut beberapa sahabat saya, warga Indonesia tentunya yang keturunan etnis Tionghoa, diantaranya ada Bapak Insinyur Hartono, kemudian ada sahabat saya Ketua Majelis Tau Indonesia yaitu Tau Suagung Kusumo. Dua-duanya mengatakan sama, bahwa pada dasarnya tahun Imlek adalah kalender musim. Tidak ada hubungannya dengan agama, begitu kata beliau. Artinya sama dengan tahun-tahun yang lain, itu adalah pranata mangsa, perhitungan waktu dimulai dari hari, minggu atau pekan, bulan, tahun. Hanya saja sistem perhitungannya yang berbeda, dan itu berkembang di Cina sana dulu, maka disebut tahun Cina. Ada yang menyebut tahun Cina, ada yang menyebut tahun Tionghoa. Mana yang paling tepat saya kurang paham. Yang pasti umum sahabat-sahabat saya etnis Tionghoa mengatakan itu adalah tahun Imlek. Tetapi memang di dalam merayakan tahun Imlek tentu saja sesuai dengan tradisi mereka dan kepercayaan mereka. Umpamanya ada suguhan tertentu, kue tertentu, kemudian ada doa tertentu, itu kan wajar. Sama juga umpamanya kayak tahun Suro, tahun Sultan Agungan yang diawali dengan 1 Suro. Tentu saja sesuai dengan tradisi Jawa, ada bakso keris, ada grebek Suro dan sebagainya. Tidak ketinggalan umpamanya tahun Hijriah yang diidentikan dengan Islam. Walaupun sebenarnya kalender Hijriah menurut saya adalah sama ke perhitungan masa, sistem perhitungan masa, tetapi dihitungnya dari masa Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah Madinah, yang mana kalender Hijriah ini sendiri dibuat di masa Sayyidina Umar. Demikian kalau tidak salah ya. Tapi insya Allah benar pemirsa. Biasanya tahun Hijriah karena diidentikan dengan Islam, sehingga ada yang mengatakan tahun Islam, tahun baru Islam. Perayaannya tentu dengan cara-cara keislaman, surah Al-An'am, Yasinan dan sebagainya. Tahun baru Masehi ya tidak ketinggalan dengan cara-cara yang sifatnya internasional dan agak kebarat-baratan. Demikianlah semua perhitungan perayaan
tahun baru sebagai permulaan waktu, pasti ada sesuatu yang sifatnya seremoni berkaitan dengan agama tertentu. Itu sangat mungkin. Umpamanya sahabat-sahabat saya yang kebetulan berasal dari etnis Tionghoa juga melaksanakan ritual-ritual sesuai dengan keyakinan mereka. Sementara tahunnya sendiri menurut beliau tetap saja sistem Pranata Mangsa atau perhitungan waktu. Hal lain juga berkenaan dengan tahun Imlek, ada kesamaan dengan tahun Jawa, umpamanya berkenaan dengan prediksi-prediksi. Kalau di Imlek itu nanti lekat dengan prediksi yang diistilahkan sio dan sebagainya, yang itu menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di hari depan atau di masa tahun yang akan dilewati tersebut. Sebagian orang menganggap ramalan. Bolehlah, namanya juga menduga-duga sesuatu yang akan terjadi. Tetapi itu juga tidak sembarangan, sudah melalui riset. Sehingga kemudian kayak sekarang ini masuk sionya tahun macan air. Kenapa tahun macan air? Nanti di situ ada karakter macan air itu seperti apa yang akan mewarnai tahun ke depan. Hal itu menurut Suhu Hartono atau Insinyur Hartono dan sahabat saya satunya lagi Tausu Agung Kusumo, ini untuk antisipasi ke depan. Sehingga kita sudah mengetahui karakter tahun seperti ini, maka kita hendaknya berantisipasi. Begitu. Nah, berkenaan dengan Imlek bisa dirayakan kembali di masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana sebelumnya di masa pemerintahan Orde Baru, perayaan-perayaan yang berbau etnis Tionghoa itu dilarang, sehingga perayaan Imlek pun juga tidak dilaksanakan secara terbuka. Di masa Orde Baru, berdasarkan keputusan Presiden pada masa itu adalah Pak Harto, Impres nomor 14 tahun 1967, perayaan Tahun Baru Cina tidak diperkenankan secara terbuka. Kemudian di masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Impres di masa Orde Baru terkait dengan perayaan Imlek dan sebagainya itu dicabut dan diganti dengan Kepres atau Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Dari sini kemudian Gus Dur menindaklanjuti pada bulan April 2001 Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional fakultatif. Artinya apa? Libur bagi mereka yang melaksanakannya. Berkembang kemudian di masa Bu Megawati pada tahun 2003, keputusan Gus Dur tersebut ditindaklanjuti dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Akhirnya, saudara-saudara kita yang memiliki budaya dari nenek moyangnya sana yang sudah berkembang di sini bisa dirayakan. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara saya yang menggunakan kalender tersebut atau yang merayakannya. Nah, disinilah pemirsa betapa kebinekaan yang ada di negeri ini. Bukan hanya etnis, bahkan tahun baru pun beragam. Seperti yang saya katakan tadi, setidaknya ada 5 tahun baru di Indonesia atau sistem kalender masa di Indonesia yang masih berlaku sampai hari ini, termasuk Imlek. Karena memang Indonesia menjadi kepulauan yang banyak didatangi oleh masyarakat dunia. Sehingga berbagai tradisi-tradisi dari luar negeri itu banyak mengendap, kemudian berkembang, dan sebagian lagi bercampur. Misalkan di budaya umat Islam, banyak dihiasi oleh tradisi-tradisi Arab. Umpamanya dengan syair-syair Arab, kemudian tabuhan-tabuhan ala Arab, dan tidak ketinggalan juga sebenarnya tradisi-tradisi yang lain juga berkembang di sini. Nah, terkait dengan budaya ini, seperti baju yang saya pakai pun aslinya kalau kita perhatikan dari kancing sini, ini kan mirip atau mungkin juga sama dengan baju kungfu. Coba kita perhatikan dulu pemirsa, gambar baju kungfu. Agak mirip kan? Tetapi karena baju ini saya pakai ke masjid, saya pakai ngaji, orang menyebutnya ini baju muslim.
Padahal secara bentuk ya seperti ini. Dan umum juga baju-baju mirip ini disebut baju koko. Istilah koko itu kalau tidak salah kakak ya, sebutan bagi saudara kita dari etnis Tionghoa. Terkait dengan budaya makanan juga sama. Banyak juga tradisi-tradisi Imlek menurut sejarawan J.J. Rizal yang menggunakan makanan-makanan khas Idul Fitri. Sebaliknya juga sama. Makanan-makanan atau hidangan Idul Fitri sebagian juga ada dari hidangan khas Imlek. Jadi sudah terjadi akulturasi perpaduan budaya, baik itu asli daerah Indonesia, kemudian tercampur oleh budaya luar, sehingga akhirnya kita tidak bisa membedakan. Namun yang pasti itulah keragaman, baik di musik, nyanyian, sampai pula hidangan. Itulah keragaman yang ada di negeri ini. Kembali lagi kepada tahun Imlek. Kalau dilihat dari usianya yang ada di Indonesia ya nampaknya paling tua ya 2573, sementara Masehi aja 2022. Menurut dua sahabat saya tadi, kalender Imlek ini bermula dari kalender musim. Nah, ini ada kesamaan dengan kalender Masehi. Kalau saya baca tarikh atau sejarah tentang kalender Masehi itu awalnya ternyata kalender musim. Imlek juga sama, kalender musim, di mana musim semi, musim dingin hilang, musim semi tiba, disitulah tanggal 1 bulan 1. Tapi karena terjadi anomali cuaca, kemudian terjadi perbedaan-perbedaan. Imlek menggunakan dua sistem, yaitu sistem perputaran matahari dan bulan atau solar lunar system. Sehingga di bilangan tahun Imlek ini per berapa tahun sekali ada tahun koreksi, sehingga satu tahunnya itu berusia 13 bulan. Disebut tahun Lun. Ini mungkin juga ada kesamaan dengan tahun Masehi, di mana nanti ada perhitungan tanggal jumlah hari dalam satu bulan yang berbeda, yang umum disebut tahun Kadisat. Walaupun kalender Masehi menggunakan perputaran matahari atau dalam istilah Arab itu disebut Syamsiah, sementara kalender Hijriah menggunakan perputaran bulan pada matahari, sehingga setiap bulannya pasti berbeda. Sementara kalender Jawa perpaduan antara kalender Saka dan Hijriah, kurang lebih seperti itu. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan singkat ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Mudah-mudahan di tahun ini Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua senantiasa dalam kebaikan, kemakmuran, dan keindahan. Sampai jumpa, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.